Salam jumpa kembali saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada sekarang. Kita bertemu kembali dalam program di channel YouTube Milton Pardusi Ministry dalam program Word for the World. Terima kasih oleh karena Anda setia mengikuti program ini dan juga sudah subscribe di program channel Milton Pardusi Ministry, dan saya berharap saudara boleh bagikan kepada teman-teman, sahabat, rekan seiman, sehingga mereka juga boleh dapat berkat dan juga boleh subscribe juga. Jangan lupa juga tekan tombol belnya supaya kalau ada program video baru maka saudara juga akan mendapatkan pemberitahuan dan saudara bisa segera untuk melihat atau menonton videonya. Untuk saat ini kita akan belajar satu pelajaran yang sederhana tetapi sangat penting bagi kita untuk kita mengerti dengan baik. Judulnya adalah Berikanlah Kepadaku. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan oleh karena pada saat ini kami dapat bertemu kembali melalui channel YouTube Milton Pardusi Ministry untuk belajar firman Tuhan sebagai penambah kepada iman percaya kami dan keyakinan kami kepada Engkau sebagai Tuhan Bapa kami, pencipta kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, berkati semua saudara-saudaraku yang setia mengikuti pelajaran-pelajaran Alkitab di channel YouTube Milton Pardusi Ministry, agar mereka boleh mendapat berkat melalui pelajaran-pelajaran yang mereka saksikan selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, pernahkah saudara ditawari oleh seseorang, lalu orang itu berkata, mintalah apa saja yang kau mau untuk aku berikan kepadamu. Sudah barang tentu itu adalah satu kesempatan yang baik, satu kesempatan yang indah, oleh karena orang tersebut menawarkan sesuatu kepada kita dan kita bebas memilih apa saja yang kita minta. Pengalaman ini pernah dituliskan sebagai sebuah mitos Yunani yang saya baca. Dewa Zeus, walaupun ini bukan sebuah fakta kebenaran, tapi karena sebuah mitos, tetapi ada pelajaran yang baik yang bisa didapatkan di sana. Satu kali Dewa Zeus menemui seorang petani yang miskin. Lalu Dewa Zeus berkata kepada petani ini, "Hai petani, saat ini aku memberikan kesempatan kepadamu untuk meminta satu dari saya sebagai dewa untuk aku berikan kepadamu." Lalu sang petani mulai berpikir-pikir, apa yang saya harus minta kepada Dewa Zeus ini? Ya. Setelah dia berpikir sejenak, akhirnya dia menemukan satu ide. Lalu dia katakan, "Dewa Zeus, saya punya satu permohonan." Lalu Dewa Zeus katakan, "Apa permohonanmu?" Lalu sang petani miskin katakan, "Berikanlah kepadaku Dewa Zeus umur yang panjang." Lalu Dewa Zeus mengangguk-anggukkan kepala dan Dewa Zeus katakan, "Baiklah, kau meminta umur panjang, maka aku akan memberikan kepadamu umur panjang." Dan akhirnya Dewa Zeus memberikan kepada petani miskin ini umur panjang. Wah, petani ini senang. Dia akan berkata dalam hatinya, "Sayalah orang nanti yang umurnya paling panjang di dunia ini." Dari tahun ke tahun, usianya terus bertambah. Petani ini mulai semakin tua. Dia semakin lemah dan semakin lemah. Tapi tidak mati-mati. Karena memang Dewa Zeus telah memberikan kepadanya umur yang panjang. Akhirnya petani ini tidak kuat lagi jalan. Kalau dia jalan, maka dia harus merangkak di jalanan. Dia harus merangkak di rumahnya. Karena dia tidak punya lagi kekuatan untuk bergerak, untuk berjalan. Lalu dia mulai berpikir-pikir, kenapa saya meminta umur panjang? Sehingga saya sekarang tidak mati-mati. Saya dalam keadaan sakit, tetapi saya tidak mati-mati. Saya terus hidup, padahal hidup saya menderita. Lalu dia mulai merenungkan, oh, seandainya aku kemarin itu meminta awet muda, maka saya akan tetap awet muda dan tidak akan mati-mati.
Dia menyesali apa yang dia minta kepada Dewa Zeus. Tapi sudah terlambat. Oleh karena Dewa Zeus hanya memberikan satu kesempatan untuk apa? Untuk meminta sesuatu kepada sang dewa. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, kalau kita salah untuk meminta sesuatu yang ditawarkan kepada kita, boleh minta apa saja, maka yang kita pilih itu jangan-jangan justru akan kita sesali nanti setelah beberapa waktu lamanya berlangsung. Dalam Alkitab, satu kali Tuhan menemui seseorang. Ketika orang ini berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menemui dia. Lalu Tuhan menawarkan sesuatu kepadanya. Dan kalimat yang diucapkan oleh orang tersebut dalam merespon tawaran yang diberikan oleh Tuhan, saya senang, berikanlah kepadaku. Saya yakin saudara-saudara mengetahui ceritanya. Ceritanya ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-3. Orang ini adalah Raja Salomo. Raja Salomo ditemui oleh Tuhan dan Tuhan menawarkan kepadanya, mintalah kepadaku apa yang dapat kuberikan kepadamu. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita baca Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-3. 1 Raja-Raja pasal yang ke-3. Ya. Kita mulai dari ayat yang ke-5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Minta. Wah, luar biasa. Bayangkan kalau satu malam atau di satu hari, tiba-tiba Tuhan menemui saudara, menemui saya, lalu Tuhan berkata kepada kita, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu bagaimana cara respon dari Salomo terhadap tawaran yang luar biasa dari Tuhan, Raja alam semesta, penguasa alam semesta ini? Ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu di ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat yang ke-11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Apa yang diminta oleh Raja Salomo kepada Tuhan? Pengertian untuk memutuskan hukum. Di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Salomo meminta agar dia diberikan hikmat untuk menimbang perkara yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Kabar baiknya adalah bahwa permintaan Salomo ini berkenan di hati Tuhan. Seringkali kita meminta kepada Tuhan tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi permintaan Salomo ini berkenan di hati Tuhan. Dia meminta hikmat, dia meminta pertimbangan, dia meminta pengertian yang dalam. Agar ketika dia memutuskan hal-hal yang tersangkut kepada hukum, keadilan kepada bangsa Israel, maka dia bisa memutuskan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Adalah baik di mata Tuhan permintaan yang Salomo sampaikan kepada Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa adalah baik permintaan yang Salomo sampaikan kepada Tuhan, maka apa yang dijawab oleh Tuhan kepadanya? Ayat yang ke-12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta. Puji Tuhan. Tuhan menawarkan satu kepada Salomo. Salomo meminta satu kepada Tuhan. Tetapi justru Tuhan menambahkan yang lain. Apa yang ditambahkan Tuhan?
Dan juga ayat yang ke-13, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saya mau tanya sama saudara, yang diminta 1, berapa bonusnya? 3 bonusnya, luar biasa. Ketika permintaan Salomo itu berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan begitu senang, Tuhan begitu bersukacita, karena sukacita yang luar biasa itulah Tuhan menambahkan 3. Kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Kalau Salomo tetap setia menurut mengikuti ketetapan, perintah, dan peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Tuhan memberikan pengertian. Saudara-saudara, inilah yang kita butuhkan sebenarnya saat ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak minta kekayaan. Kita tidak minta pangkat. Kita tidak minta jabatan. Kita tidak minta status sosial kepada Tuhan. Yang kita minta adalah hikmat, pengertian. Agar kita boleh menjalani hidup ini, agar kita boleh mengerti tanda-tanda zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, agar kita boleh memahami bagaimana caranya menghadapi krisis sementara COVID-19 ini sedang terjadi sekarang di negara kita, bahkan di seluruh dunia ini. Kita perlu hikmat, perlu pengertian. Bagaimana supaya bisa survive? Mungkin ada di antara saudara yang sudah tidak mempunyai penghasilan tetap lagi. Kita perlu hikmat. Bagaimana Tuhan supaya saya menjalani ini semua? Di dalam Alkitab ada 2 jenis atau 2 macam hikmat. Ada hikmat dari sorga, inilah yang diminta oleh Salomo, dan ada hikmat dari dunia ini, yang asalnya bukan dari Tuhan, tetapi dari kuasa kegelapan. Itu ada di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 18. Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-18. 2 macam hikmat yang dituliskan oleh Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ayat yang sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ketika saya membaca ayat ini, maka saya menemukan beberapa karakteristik dari hikmat dari sorga dan karakteristik hikmat dari dunia. Kalau hikmat yang dari sorga itu adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini hikmat sorga yang dicatat oleh Yakobus pasal yang ketiga. Sementara hikmat dunia yang saya catat di sini adalah yang pertama, iri hati, mementingkan diri, memegahkan diri, berdusta. Bukan dari atas datangnya, dari dunia munculnya, nafsu manusia, dan juga dari setan. Adakah hikmat sorga yang tadi saya sebutkan yang ada 8 itu ada dalam diri kita sekarang? Apakah kita masih memihak? Apakah kita masih munafik? Apakah kita bukan membawa damai tetapi membawa pertengkaran? Apakah kita seorang yang ramah atau seorang yang bengis? Apakah kita seorang yang menurut atau tidak menurut? Apakah kita mempunyai hidup yang murni atau hidup kita justru cemar? Ini yang harus kita minta kepada Tuhan sekarang ini, saudara. Kedatangan Yesus sudah dekat. Kita perlu hikmat untuk melihat semua ini. Kita perlu hikmat untuk menata kehidupan kita. Agar hidup kita berkenan di hati Tuhan
Bukan ada lagi iri hati, bukan ada lagi mementingkan diri, bukan ada lagi memegahkan diri, bukan ada lagi suka berdusta. Nafsu daging kita ini menguasai kita. Enggak, kita perlu hikmat dari surga. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepadaku hikmat dan pengertian agar aku boleh hidup benar di hadapan Tuhan, agar aku boleh menjalani hidup ini dengan segala krisis-krisis yang akan datang. Tetap setia kepada Tuhan dalam hidupku. Nah, saya lihat di dalam Alkitab, ternyata apa yang diminta Salomo kepada Tuhan, ketika Tuhan menawarkan kepada Salomo, mintalah kepadaku. Ternyata yang dia minta itu adalah sesuai dengan apa yang Daud harapkan ketika Salomo belum menjadi raja. Lalu Daud berdoa kepada Tuhan agar Tuhan boleh menolong anaknya Salomo ketika nanti Salomo ini menjadi raja di negeri Israel. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-19. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-19. Ini adalah doa dari Raja Daud sebenarnya. Tetapi doa ini ada menyinggung tentang anaknya. 1 Tawarik 29:19, dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segalanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Apa yang diminta Daud kepada Tuhan supaya diberikan kepada Salomo anaknya? Berikanlah hati yang tulus supaya ia berpegang kepada perintah-perintah. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Daud katakan, Tuhan berikanlah kepada anakku hati yang tulus supaya dia berpegang kepada segala perintah, peringatan, ketetapan, hukum yang Tuhan berikan. Lalu Salomo datang kepada Tuhan oleh karena Tuhan menawarkan kepada dia, mintalah apa yang bisa kuberikan kepadamu. Salomo meminta hikmat dan pengertian. Lalu Tuhan kasih bonus 3. Ada satu pelajaran yang kita dapat dari ayat 1 Tawarik 29 ayat 19. Hai para orang tua, apakah isi doamu kepada Tuhan tentang anakmu? Apakah kau berdoa supaya anakmu jadi sukses? Apakah kau berdoa supaya anakmu jadi orang kaya nanti? Apakah kau berdoa supaya anakmu jadi juara? Ataukah saudara kita sebagai orang tua berdoa kepada Tuhan agar memberikan kepada anak-anak kita hati yang tulus, hikmat, pengertian untuk menuruti perintah Tuhan dan juga menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita punya hikmat? Bagaimana caranya? Karena hikmat itu harus dicari, saudara. Hikmat itu harus dicari. Bagaimana caranya? Kita minta kepada Tuhan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus memberikan telinga kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan berbicara kepada kita. Berikan telinga kita kepada Tuhan. Dalam Yeskiel pasal 3 ayat yang ke-10. Yeskiel pasal 3 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yeskiel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Yeskiel 3 ayat yang ke-10. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Berikanlah telingamu, kata Tuhan kepada Yeskiel, kepada firman yang aku ucapkan, kata Tuhan. Kalau kita mau punya hikmat, kita harus berikan telinga kita ini kepada Kita harus berikan firman telinga kita ini kepada perkataan Tuhan. Karena di dalam perkataan Tuhan inilah hikmat surgawi itu. Inilah hikmat yang datangnya dari surga. Bukan hikmat dunia yang datangnya dari setan. Kalau saudara mau dengarkan, saudara mau dapatkan hikmat yang datangnya dari dunia, dari setan, berikan telinga kita kepada setan. Berikan telinga kita kepada dunia. Berikan telinga kita kepada bacaan-bacaan yang tidak benar. Tapi kalau kita mau mendapatkan hikmat yang datangnya dari Tuhan, maka berikanlah telingamu kepada firman Tuhan. Yang kedua, yang Alkitab katakan,
kita harus meminta roti dan juga air hidup dari Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak apa? Tidak percaya. Orang banyak ini, setelah mereka menikmati makanan dari Yesus Kristus, makanan jasmani, roti dan lain sebagainya. Lalu mereka katakan, berikanlah kepadaku roti itu Tuhan. Oleh karena Yesus katakan, akulah roti hidup. Lalu apa kata Yesus? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Caranya supaya kita punya hikmat adalah mintalah roti dan air dari Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal yang keempat, Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Lalu Yesus menawarkan kepada wanita Samaria ini air hidup. Karena Yesus katakan, barang siapa minum air yang kuberikan, dia tidak akan pernah haus lagi. Wanita ini katakan, berikanlah kepadaku Tuhan air hidup itu. Kalau kita mau punya hikmat, kita harus meminta roti dan air kehidupan dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita harus meminta agar Yesus tinggal dalam hidup kita. Kalau sudah makanan kita makan, kalau air kita minum, maka makanan dan air itu menjadi daging dalam hidup kita. Kalau kita sudah meminta Yesus datang dalam hidup kita, kita meminta Yesus tinggal dalam hidup kita, menyatu dengan hidup kita, maka kita akan memiliki hikmat. Yesus katakan, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Jadi dua hal agar kita boleh menerima hikmat dari Tuhan. Yang pertama, berikan telinga kita kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah minta roti dan air kehidupan, yang adalah Yesus Kristus, agar air dan roti itu yang kita makan menjadi daging dalam tubuh kita. Demikian juga Yesus akan tinggal dalam hidup kita dan menyatu dengan kita, agar kita boleh berbuah banyak. Satu kutipan yang saya baca dari pena inspirasi, tulisan yang diilhamkan dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 101. Tidak ada yang lebih menguatkan pikiran melebihi belajar kitab suci. Tiada buku lain yang melebihi buku kitab suci, yang begitu kuat meninggikan pikiran, memberikan kekuatan kepada kemampuan, meluaskan kebenaran-kebenaran yang meninggikan dalam kitab suci. Jika firman Allah dipelajari dengan semestinya, maka manusia yang mempelajarinya akan memiliki pikiran yang luas, sebuah tabiat yang murni, tekad yang teguh, yang jarang ditemui pada zaman sekarang ini. Kalau saudara rajin membaca Alkitab, mendalami pekabaran kebenaran firman Tuhan, yang adalah roti dan air kehidupan itu, maka saudara akan memiliki pikiran yang luas, tabiat yang murni, tekad yang teguh, yang jarang ditemui sekarang ini. Saya mau berpesan kepada kita semua orang-orang tua. Banyak bacakan ayat firman Tuhan kepada anak-anakmu. Kalau engkau ingin anak-anakmu berhikmat. Kalau engkau ingin anak-anakmu mempunyai tabiat yang murni. Kalau engkau ingin anak-anakmu mempunyai pikiran yang luas. Bacakan banyak ayat-ayat firman Tuhan kepada anak-anak kita. Saudara yang kekasih, untuk mengakhiri pekabaran kita pada saat ini, mintalah daripadaku, kata Tuhan kepada Salome. Perkataan yang sama ditawarkan kepada kita juga saat ini, tiap-tiap saat, agar kita boleh meminta sesuatu kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, apakah yang saudara akan minta kepada Tuhan? Apakah yang kita akan minta kepada Tuhan?
Di awal tadi saya katakan, jangan sampai kita meminta kekayaan, saudara. Jangan sampai kita meminta jabatan. Jangan sampai kita meminta kedudukan di atas dunia ini. Jangan. Yang kita minta hikmat. Kalau kita minta hikmat, maka kita akan mendapatkan bonusnya. Kalau kita minta hikmat, maka kita akan mendapatkan tambahan-tambahannya. Orang yang berhikmat, dia pasti tahu untuk mencari uang. Orang yang berhikmat, dia pasti bisa mengatur semua hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Orang yang berhikmat pasti menjaga tubuhnya sehingga tubuhnya sehat. Ini kan berkat yang diberikan Tuhan. Kalau kita meminta sesuatu yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan apa yang saya sebut dengan lompatan iman. Tidak bisa lagi kita hidup sekarang ini biasa-biasa saja. Kita perlu lompatan iman agar kita bisa menerima hikmat yang datangnya dari Tuhan. Lompatan iman. Jangan lagi biasa-biasa. Dalam tulisan inspirasi dalam Review and Herald tanggal 22 Maret 1887 dikatakan begini. Satu kebangunan kesalehan sejati di antara kita adalah kebutuhan kita yang paling penting dan paling besar dari semuanya. Adalah tugas kita yang utama untuk mengusahakannya. Untuk meminta hikmat dari Tuhan, maka itu dimulai dengan kebangunan kesalehan sejati. Ini yang paling penting dan yang paling besar yang dibutuhkan oleh siapa saja yang rindu menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh siapa saja, termasuk saya sebagai seorang pendeta. Kebangunan kesalehan yang sejati, bukan kebangunan palsu, bukan kesalehan palsu. Ketika Salomo dia berdoa kepada Tuhan, kerinduannya untuk menjadi raja yang benar di hadapan Tuhan, maka terjadi kebangunan kesalehan dalam hidup dia. Sehingga Tuhan datang kepadanya dan berkata, mintalah kepadaku. Kutipan yang lain yang saya mau bacakan adalah dalam buku Testimonis jilid yang ke-8 halaman 251 dikatakan demikian. Waktunya telah tiba untuk mengadakan reformasi total. Reformasi total. Inilah kebangunan kesalehan sejati itu. Waktunya telah tiba. Sekarang ini jangan tunda lagi kita. Jangan kita lagi menunda untuk kita bangun dari kerohanian kita yang suam-suam kuku ini. Waktunya telah tiba untuk mengadakan reformasi total. Pada saat reformasi ini dimulai, maka roh permintaan doa akan menggerakkan hati setiap orang percaya untuk menyingkirkan roh perselisihan, roh perbantahan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dari kutipan ini kalau saya simpulkan, kenapa di dalam gereja ada perbantahan, ada perselisihan? Kenapa di dalam gereja kok tidak terlalu rajin datang ke kebaktian-kebaktian? Jawabannya sederhana. Karena belum ada reformasi total. Belum ada kebangunan kesalehan yang sejati. Ini alasan kenapa di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah tangga umat-umat Tuhan, terjadi perselisihan, terjadi perbantahan, terjadi pertengkaran. Bahkan hidup kerohanian mereka tidaklah bertumbuh kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan untuk merubah hidup kita agar kita boleh bangun. Bangun di dalam kesalehan yang sejati, datang kepada Tuhan, meminta hikmat, pengertian daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah kiranya perenungan kita pada saat ini yang mengulangi kisah Raja Salomo, meminta kepada Tuhan. Tuhan menawarkan kepada dia. Dia meminta sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan bonus 3. Mari kita meminta sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Dan permintaan itu adalah, berikanlah kepadaku ya Tuhan, hikmat, pengertian, agar aku boleh selalu berjalan benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua dan memberikan kepada kita hikmat dari sorga, dan kita boleh
tiap-tiap hari berjalan bersama Yesus sampai nanti Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan oleh karena pada saat ini kami boleh belajar dari pengalaman Raja Salomo. Dia meminta sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Dan oleh karena permintaan yang berkenan di hati Tuhan itu, maka Engkau memberikan bonus 3 kepadanya. Ya Tuhan, kami juga mau meminta kepada, meminta hikmat, meminta pengertian. Kami tahu Tuhan bahwa tanda-tanda kedatangan-Mu sudah jelas terjadi satu persatu. Bahkan sekarang ini kami sedang menghadapi wabah sampar, pandemi COVID-19. Tuhan berikan kami hikmat pengertian untuk melihat semua ini. Sehingga kami bisa bertahan, tetap setia kepadamu sampai Yesus datang kedua kali. Berkati semua saudara-saudaraku yang sudah setia melihat program ini, agar mereka diberkati juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, diberkati hidup jasmani mereka, diberkati rumah tangga mereka, diberkati usaha pekerjaan mata pencarian, diberkati anak-anak mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol bel. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.